Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Titis, dan ada rekan saya, Kak Destri dan Kak Hani, izin untuk mempresentasikan tugas kelompok kami tentang sistem informasi perpustakaan di Poltekkes. Yang pertama, pengertian dari sistem informasi perpustakaan yaitu merupakan aplikasi berbasis komputer yang dirancang untuk mengelola data dan aktivitas perpustakaan secara otomatis, seperti pencatatan buku, transaksi peminjaman, dan pengembalian, manajemen keanggotaan, sampai penyusunan laporan. Kemudian di sistem informasi ini terdiri dari 6 komponen utama, yaitu ada input, proses, output, teknologi, basis data, dan kontrol. Nah, dalam konteks perpustakaan ini, hal ini diterapkan sebagai berikut. Yang pertama, input. Jadi, menginput data buku, anggota, kemudian transaksi peminjaman. Untuk prosesnya yaitu memproses pengelolaan data koleksi, pencarian buku, transaksi peminjaman atau pengembalian. Kemudian outputnya bisa berbentuk laporan transaksi, statistik peminjaman, atau informasi kesediaan buku. Kemudian di teknologinya yaitu menggunakan komputer, software, manajemen perpustakaan. Database-nya yaitu untuk tempat penyimpanan semua data perpustakaan. Kemudian kontrol yaitu sistem hak akses, audit, dan keamanan data. Kemajuan teknologi informasi memberikan dampak positif positif terhadap perkembangan sistem perpustakaan seperti penggunaannya. Yang pertama ada web-based system. Web-based system memungkinkan akses katalog online dan layanan mandiri peminjaman buku. Kemudian ada sistem barcode, yaitu bisa berfungsi untuk mempercepat proses transaksi dan inventaris koleksi. Kemudian bisa juga adanya mobile apps untuk memperluas jangkauan layanan perpustakaan bagi penggunanya. Kemudian manfaat dari sistem informasi perpustakaan itu yang pertama, memudahkan pencatatan dan pelacakan koleksi. Kemudian mempercepat layanan kepada pengguna, meningkatkan efisiensi administrasi perpustakaan, dan menyediakan laporan yang akurat untuk keperluan manajemen. Nah, kemudian di sistem layanan perpustakaan ini ada tabel anggota yang fungsinya untuk menyimpan data pengguna atau anggota perpustakaan. Jadi di tabel anggota ini itu ada ID anggota yang tipe datanya adalah INT sebagai kunci primer. Kemudian ada informasi nama pengguna atau nama anggota, alamat, nomor HP, dan tanggal mendaftar. Kemudian ada juga tabel buku, jadi fungsinya untuk menyimpan data koleksi buku. Di sini juga mencakup ID bukunya, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan stok. Kemudian ada juga tabel penyimpanan yang fungsinya untuk mencatat transaksi peminjaman buku oleh anggota. Nah, di sini juga perlu dicantumkan ID peminjaman sebagai kunci primer, kemudian ID anggota, eh, kemudian ada tanggal pinjam, tanggal kembali, dan status. Status ini eh, misalnya buku itu sedang dipinjam atau akan dikembalikan. Kemudian selanjutnya sama tabel peminjaman yaitu mencatat transaksi peminjaman buku oleh anggota. Meliputi ID peminjaman, ID anggota, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan status. Berikutnya yaitu detail tabel peminjaman. Nah, di sini detailnya itu hampir sama kayak tabel yang sebelumnya, yaitu ada ID detail sebagai kunci primernya, kemudian ada ID peminjamannya, ID buku, dan jumlah untuk jumlah eksemplar yang dipinjam. Kemudian tabel pengembalian. Di tabel pengembalian juga diperlukan ID pengembaliannya sebagai kunci primer, kemudian ID peminjamnya atau ID anggota, tanggal kembali, dan denda, semisalnya terkena denda.
hubungan antar tabel. Jadi untuk tabel anggota itu relasinya satu sampai tidak terhingga. Eh, Kemudian peminjamannya juga sama, satu sampai tidak terhingga. Bukunya juga sama, peminjamannya juga sama, satu sampai tidak terhingga. Baik, untuk tabel-tabel ini nanti akan dijadikan coding untuk dapat menjadi website dengan penginputan melalui apps XAMPP. Nah, selanjutnya saya serahkan ke rekan saya, Kak Heni, untuk melanjutkan penjelasannya. Ya, terima kasih. Nama saya Hendak Oktaviana. Di sini saya akan menjelaskan tentang project codingannya. Di sini kami sudah membuat project codingan, di mana itu kami buat folder dengan nama Poltekkes. Kemudian kami masukkan ke dalam folder yang ada di XAMPP. Terus kemudian kita buka aplikasi XAMPP, di mana kita pilih modul Apache dan juga MySQL. Itu kedua kedua modul ini kita start semua, itu menandakan bahwa aplikasi siap digunakan. Kemudian setelah itu kita ke Google Chrome, kita pilih lokal localhost php myadmin. Setelah muncul seperti ini, maka jika kita ingin membuat tabel yang baru, itu kita bisa klik new, kemudian kita klik nama database-nya, kemudian kita buat. Tapi karena kelompok kami sudah membuat folder codingannya, maka tidak perlu lagi dilakukan new, tinggal kita pilih import, choose file, kemudian kita ke C, XAMPP, htdocs, ke folder Poltekkes, lalu open. Maka nanti akan muncul di bagian sini itu folder Poltekkesnya. Kemudian kita klik folder Poltekkesnya, maka nanti akan muncul seperti ini setelah kita impor. Kemudian setelah itu kita ke Sublime Text, ke aplikasi Sublime Text untuk melihat codingan yang sudah dibuat. Kita ke File, Open Folder, kemudian ke Local C, XAMPP, htdocs, ke folder Poltekkes, select folder. Maka nanti akan muncul di bagian sebelah sini itu folder Poltekkes. Kita klik, nanti akan muncul semua codingan yang sudah dibuat. Itu seperti ada peminjaman, ada pustakawan, ada member loginnya, member logoutnya, member registernya. Setelah itu kemudian kita kembali lagi ke Google Chrome, kemudian kita pilih local host Poltekkes. Karena tadi kami membuat folder atas nama Poltekkes, maka kita ketik Poltekkes. Akan muncul seperti ini, maka kita klik folder di bagian Poltekkes ini. Kemudian akan muncul web yang tadi sudah dibuat. Maka di sini sudah bisa dilakukan
apa ya peminjaman-peminjaman atau kita bisa melihat-melihat semuanya itu nanti akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Destri. Baiklah, saya akan lanjutkan presentasi ini. eh Oh ya, nah. Tentang tampilan dari sistem informasi perpustakaan Poltekkes yang sudah kami buat. Nah, berikut tampilannya. Nah, di situ terlihat ya tampilannya. Selamat datang di e-library Poltekkes. Nah, itu ada menu untuk memasukkan kata kunci untuk mencari koleksi buku. Juga di situ ada memudahkan subjeknya, ada keperawatan, gizi, teknologi laboratorium medis, atau farmasi sesuai kebutuhan pengguna. Nah, lalu yang kedua ada menu koleksi. Di sini kita bisa menjelajahi koleksi perpustakaan. Nah, di sini ada kata kunci, misal kita mau mencari hemodialisis. Nah, di sini juga ada subjeknya, tahun bukunya, nah Ketersediaan biasanya diklik semua supaya ketersediaan yang ada di dalam koleksi buku bisa terlihat. Lalu nanti akan diklik terapkan. Lalu selanjutnya ada menu berita. Nah, ini berita biasanya akan muncul berita-berita yang ada di Poltekkes sebagai update dari menu berita. Lalu selanjutnya ada menu bantuan. Nah, di sini memudahkan pengguna untuk misal dalam pencarian, penelusuran lanjutan, tips kata kunci, operator pencarian, contoh pencarian, dan teks. Lalu selanjutnya ada menu pustakawan. Nah, di sini menampilkan profil profil pustakawan. Nah, seperti yang terlihat di sini kami menampilkan profil dari kepala perpustakaan. Seperti seperti yang terlihat ya, atas nama Siti Anissa. Lalu selanjutnya ada menu masuk. Nah, di sini menu untuk masuk anggota perpustakaan. Jadi, anggota perpustakaan akan memasukkan ID anggota serta kata sandi. Nah, langsung aja diklik masuk. Tapi jika anggota tersebut belum memiliki ID anggota dan perpustakaan, kita akan klik daftar. Nah, di sini bisa diisi di setiap kolomnya. Ada nama, kata sandi, ditulis juga nama lengkap, nomor HP, email aktif, dan alamat. Jadi langsung klik daftar jika semua sudah terisi. Nah, otomatis pengguna akan memiliki ID dan password untuk login ke e-library perpustakaan. Ya, seperti itu. Baiklah, seperti ini tampilan dari coding yang telah kami buat, telah eh, kelompok kami buat. Jika Hmm, ada salah kata, kami minta Jika ada salah maaf. kata, kami minta maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.